Terima kasih, Bruder Warto. Eh, Kami lanjutkan. saya Sudah? sebentar. Oh, langsung. Udah ketemu, Kembali. sorry ya, Di. Mas Sebentar ya, Di. Hendy. Ya, Ya. sabar. Ini baik untuk mengantar pembicaraan masuk ke Pak Heri. Saya beri sesuatu. Akhirnya ketemu. Tadi saya keluar bentar. Ini. Bapak Ibu, ini kan bagiannya Pak Heri ini sebenarnya ya. Belum. Oh ya. Sudah ya. Ini kalau kami diskusi ini kayak gini nih. Jadi selalu ada manuskrip yang tersebar entah kemana. Jadi ini kita itu sebenarnya dalam posisi ini, Bapak, Ibu, Guru, Suster, Buder. Kita ngomong soal idealisme kurikulum, ya. Dimensi ide di sini. Kita ngomong soal pendekatan-pendekatan tadi, spiritualitas, nilai-nilai inti seperti apa, lalu sosiologis, antropologis orang, kesadaran pasar, nanti soal filsafat daerah atau filsafat pendidikan apa yang mau kita bawakan di sekolah, landasan-landasan psikologis. Ini di sini. Ya, ada ide macam-macam. Nah, lalu kita dokumentasikan. Ini menjadi pijakan kita untuk evaluasi, pemurnian. Ini disahkan. Ini masuk FGD 1 ini di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti Pak Sitohang, Suster, kita bisa melihat bersama. Kita sebenarnya mau kemana sih? Ya, lalu dari ide-ide ini kita aktualisasikan ini di bagian formasio ya. Kita mau membentuk karakter guru, karakter anak, karakter orang tua, membentuk kita dalam pembentukan sekolah. Jadi mempribadikan sekolah seperti Suster, Buder, kan ada proses di mana harus ada postulat, lalu ada novisiat. Itu kan juga pembentukan yang berjenjang sampai tua pun kita masih mengalami formasi. Ya, mulai dari pengalaman mengajar, bagaimana kita kan fokus pada kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Bagaimana tidak hanya kita ngomong soal pembelajaran dan lain-lain, tapi pengalaman mengajar ini penting karena guru menjadi teladan dan jantung kurikulum pintu gerbang pendidikan kita. Lalu juga menghadirkan pembelajaran. Di sini ada pengalaman belajar. Dari sini, dua ini ada budaya sekolah, iklim dan ekosistem sekolah yang apa, unggulan-unggulan sekolah apa yang kita tawarkan, baru dirangkum dalam program-program. Ya, dalam program itu ada program kurikulum, ya, program kurikulum di dalamnya ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non kurikuler. Tadi seperti Pak Ali Zaru berkunjung ke bank, untuk kemana, eksternalnya seperti apa, sebagainya. Lalu di desain instruksional ada literasi, numerasi, dan karakter. Diharapkan ini ada transformasi pendidikan. Evaluasi dampak profil lulusan. Baru kita masukkan lagi ketika besok kita mau evaluasi. Alurnya kurang lebih demikian, Bapak, Ibu, Suster. Jadi kalau kita grand design POP seperti apa sih yang ditawarkan tamu di luhur itu seperti apa? Inilah grand design. Kita mau membentuk sekolah unggul pelan-pelan ya. Pelan-pelan, sedikit pelan-pelan. Mohon maaf ini masih coret-coretan, belum saya ganti di supaya kelihatan asli bahwa ini fakta sejarah yang kami tuangkan di belakang dapur tadi. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya mungkin Pak Heri bisa menambahkan sesuatu. Ya, silakan langsung Mas Heri. Ya. Saya ini ya Pak Alisaru, kelihatankah? Ya, betul Pak Heri, Ya. Misinya, visinya berkarakter dan berkualitas unggul. Setiap sekolah pasti akan sana. Bagus sekali. Lulusan standar kompetensi lulusannya harus berkarakter dan berkualitas unggul. Kita itu merindukan begini.
waktu jalan-jalan, misalkan di Medan, jalan-jalan di mall gitu, lihat anak-anak di mall, kita langsung tahu, oh ini anak Santo Yosef Pemuda Medan ini. Kemudian waktu di Siantar atau di mana lah, di Medan, oh ini anak mana sekolah yang lain, Budi Murni atau apa, kelihatan karakternya. Di Semarang, Jogja itu kami kalau melihat anak usia SMA gitu, oh ini anak Loyola. Kalau melihat anak SMP gitu, ada banyak anak SMP, kelihatan oh ini anak SMP Dominico. Tanpa kita harus menanyakan kamu dari mana dan sebagainya. Jika sekolah kita sudah bisa seperti itu, artinya luar biasa. Oke, kemudian saya hanya mencoba untuk menyorot di sini. Misi sebetulnya ada yang pertama ini, menumbuh kembangkan sikap kritis, kreatif, inovatif, dan demokratif. Suster Romonya ada enggak? Oh enggak ada. Suster, Buder, Bapak Ibu, oke, jika mau mulai dari visi misi, sebentar, visi misi itu letaknya ada di mana di Grand Design POP kita yang disampaikan Mas Hendy. Saya coba. Saya punya fotonya tapi harus mencari, daripada mencari saya print screen, saya tampilkan begini aja. Di visi misi bisa diletakkan di sini. Berada di aktualisasi di sini, kemudian segala pengajaran pembelajaran masuk di sini. Visi misi. Nah, gambaran kalau untuk menjelaskan yang Pak Lisarus sampaikan tadi, kita andaikan visi misi ada di situ ya. Kita andaikan visi misi ada di situ, maka pertanyaan selanjutnya, apakah sikap kritis itu sudah masuk di desain pembelajaran di sekolah? Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, desain instruksional atau model pembelajaran kita adalah model berbasis proyek. Saya akan ulangi, harus banyak mengingat. Ya, model pembelajaran kita berbasis proyek. Berpikir kritis, critical thinking, di sini akan membentuk budaya sekolah. Landasannya core value, dan seterusnya. Saya mengingatkan. Ini kemarin sudah dapat semuanya, saya mengingatkan ke sini. Oke, kemudian saya balik lagi ke visi misi. Creative learning, apakah sudah masuk di dalam desain pembelajaran? Innovative learning, apakah sudah masuk? Democratic learning, apakah sudah masuk di desain pembelajaran? Laudato Si di misi yang ke-10 ini, apakah ada dokumen yang dibuat oleh sekolah
bagaimana tentang cinta lingkungan dan apakah cinta lingkungan ini sudah masuk di dalam desain pembelajaran ke anak-anak. Menjalin kerjasama dengan orang tua, alumni dunia usaha dan pemerintah. Kelihatankah menjalin kerjasama ini di setiap kegiatan sekolah? Berapa persen kegiatan sekolah yang menjalin hubungan ini? Menciptakan hubungan yang harmonis. Menciptakan artinya ini didesain. Hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Tadi sudah diciptakan hari Jumat begini, hari Senin begini, hari Rabu begini, hari Minggu begini. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, partisipatif, dan menyenangkan. Menciptakan itu tadi sudah disampaikan Pak Alizaro di hari Senin, hari Minggu, hari Jumat ada begini, hari Selasa ada begini. Oke. Kira-kira itu untuk bahan refleksi Pak Alizaro. Banyak misi berarti banyak desain pembelajaran yang harus dibuat, Pak. Titik tolak saya dari keilmuan teknologi pembelajaran bahwa pembelajaran itu didesain. Kurikulum itu didesain. Pada saat kita membuat program tidak terdesain, yang terjadi banyak kemarin dari sekolah-sekolah bercerita tentang baiknya itu kemarin ya yayasan apa ya, Yayasan Marsudirini di Semarang. Kami kemarin offline ada sekolah bercerita tentang baik, hal-hal baik, kegiatan baik berjalan. Ini baik berjalan Pak berapa lama? 3 minggu. Ya boleh itu sebagai angan-angan. Mungkin Pak Alizaro menceritakan ini. Baik, akan lebih baik jika seluruh warga sekolah tahu bagaimana mendesain misi ini turun ke dalam pembelajaran. Setiap hari apa itu ke rapat Pak Alizaro, rapat ke DPR. Tujuannya apa, Pak? Sorry Pak Heri. Ya. Rapat Dewan Guru Pak maksud Bapak? Rapat yang anak-anak berkunjung ke DPR tadi saya dengar ya, ada. Dalam hubungan dengan demokrasi, mereka mau melihat sebetulnya wakil rakyat yang terhormat itu bagaimana mereka berdemokrasi di sana, kira-kira begitu. Walau hanya sebagai pendengar yang baik saja, Pak Heri. Demikian. Itu terdesain di dalam sebuah program kegiatan atau pembelajaran. Ada dokumennya ya Pak ya. Ada. Ya. Nah, kira-kira begitu jika mau digali dari riset Santo Yosef, lakukan riset seperti persiapan Pak Simarmata, kemudian jika mulai dari visi misi, yaitu harus ada desain instruksional yang mengarah ke itu semuanya. Kemudian naskah akademik tentang Santo Yosef Pemuda Medan harus ada. Kira-kira jaringannya seperti itu, alurnya macam itu. Karena mau tidak mau visi guru itu juga harus segini. Selain core value budaya dan sebagainya, visi misi itu juga masuk di dalam desain instruksional di dalam pembelajaran. Maka pendidikan di sekolah itu sebagai sarana yang sangat-sangat strategis untuk membentuk anak sebetulnya. Nggak mungkin lah kalau sampai tercipta sebuah sistem sekolah seperti ini
saya yakin bahwa sistem sekolah seperti ini didesain oleh desainer dunia. Mestinya seperti itu. Agar dunia ini bergerak seperti apa sudah terdesain semacam itu. Nah, kalau visi misi itu tidak didesain di dalam pembelajaran, yang terjadi adalah gurunya ganti, tidak bisa menginternalisasi. Kepala sekolahnya ganti, akan berubah lagi kegiatan programnya. Seperti itu terus. Tapi kalau ini sudah menjadi bagian hidup dari guru untuk mendesain di dalam pembelajarannya, ada guru masuk, dia akan mengikuti budaya di Sekolah Santo Yosef Medan, Pemuda Medan. Saya yakin itu. Nah, tinggal kepiawaian kita untuk mendesain ini, Pak Alisaru. Luar biasa sampai Santo Yosef Pemuda Medan. Dari saya cukup ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Masih ada Pak Alizaro atau Pak Jisman? Ya, silakan Pak Jis, mungkin ada mau disampaikan, Pak. Terima kasih. Saudara, Sister, Bapak Ibu. Kurang jelas, kurang kuat suaranya, Pak. Baik, Pak. Perkenalkan, Pak. Agak kurang bagus lah apanya gitu. Yang bagus ya. Agak-agak sumbang, Pak Jis. Oke, Pak. Kedengaran, Pak. Baik, silakan, Pak. Ya, Ya, Pak, Pak. menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Alizaro tadi, dan juga yang ditandai oleh Pak Heri tentang visi tadi. Di poin sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua itu memang menjadi salah satu juga keunggulan di sekolah kita, bahwa dalam hal-hal kegiatan dan juga pengembangan baik itu akademik dan juga hal-hal lain yang kita anggap penting diperhatikan bersama itu selalu melibatkan orang tua, termasuk juga pada saat ini wali kelas, guru bimbingan konseling, kepala sekolah dan juga kepala sekolah dan juga yang lain itu selalu rutin mengadakan pertemuan virtual dengan orang tua siswa yang memang butuh pendampingan ekstra begitu, karena dalam masa pandemi ini anak-anak banyak sekali berimprovisasi dalam hal mengikuti pembelajaran, pandangannya ke depan tapi tangannya di bawah main gadget, jadi kita tidak bisa mengawasi sebenarnya full. Jadi dalam hal seperti ini kita selalu menghimbau dan juga mengajak berkomunikasi pada orang tua supaya anak-anak ini juga dapat pengawasan yang maksimal di rumah. Nah, jadi selama masa pandemi itu juga bagi anak-anak yang tidak bisa maksimal mengikuti apa diawasi oleh orang tua, kita undang ke sekolah, ada 2, 3, 4 orang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, Sister, Bruder, yang tidak kalah penting juga, guru kami membuat sebagai slogan di sekolah itu, guru adalah orang tua dan sahabat bagi anak kami. Di saat berada di kelas, kami adalah guru, tapi di luar daripada kelas kami adalah sahabat. Sehingga dengan pendekatan seperti ini, anak didik kami itu merasa benar-benar didampingi dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Apakah itu dalam menyelesaikan tugas atau materi-materi yang belum tuntas, itu menjadi slogan kami. Kemudian pelayaran adalah yang paling utama bagi kami. Di sekecil apapun kebutuhan informasi yang harus kami sampaikan kepada peserta didik dan orang tua, kami selalu mengutamakan pelayanan yang ramah. Nah, ini menjadi bekal utama kami untuk berkomunikasi dengan baik terhadap orang tua maupun peserta didik kami sendiri. Saya rasa satu lagi, untuk kerjasama dengan orang tua, kami minimal 4 kali setahun mengadakan pertemuan dengan para orang tua siswa untuk mendapat timbal balik, feedback balik atau
informasi, apakah itu saran, kritikan, sejauh mana program kami yang sudah kami jalankan dapat diterima oleh orang tua. Jadi dengan pertemuan ini komunikasi kami sangat baik dengan orang tua, sehingga manakala ada hal-hal yang perlu kami perbaiki bersama, orang tua juga tidak sungkan untuk memberitahu dan juga memberikan saran dan pandangan kepada pihak sekolah. Saya rasa demikian, Suster, Bruder, Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jisman. Ada yang perlu tanggapi, Mas Hendy atau Bruder? Pak, hanya boleh satu kalimat saja Pak, meneguhkan apa yang disampaikan Pak Jisman tadi. Izin Pak Semermata, pengalaman kita Pak sangat butuh. Begitu kita bermitra dengan baik dengan pihak orang tua ini luar biasa, sangat menyenangkan. Contoh Pak, kami 4 kali memfasilitasi vaksin. 2 kali untuk siswa, 2 kali untuk guru pegawai. Bergabung dengan SD dan juga perguruan Santa Maria, no problem. Tidak ada satupun surat kita layangkan ke Poldasu, tim vaksinator COVID-19 Poldasu, tapi orang tua itu yang gesit untuk mencari, malah menawarkan, Pak, begini, kami akan menghubungi sana. Nah, maksud saya Bapak Ibu, hubungan dengan orang tua ini kalau sudah terjalin dengan baik, sangat terbantu sekolah kita dalam hal apa saja. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alejaro. Maka kita lanjutkan ke SMP Santo Petrus, Ibu Riana Diana Purba. Dipersilahkan Bu. Oke, terima kasih Pak. Yang tadi tertunda karena saya belum tahu kemana arahnya. Sekarang sudah lebih paham, lebih mengerti. Sebelumnya saya ceritakan dulu kepada Bruder, Pak Heri, atau kepada narasumber kami tentang keadaan atau situasi dari sekolah kami. Sekolah kami sebenarnya sudah agak berada di tengah kota, tapi tidak di tengah sekali. Tetapi anak didik kami atau peserta didik kami yang ada di SMP Santo Petrus ini masih berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Jadi untuk kesadaran orang tua akan pendidikan anaknya, terutama di masa pandemi ini, masih agak kurang. Kami harus menjemput bola, itu 25% itu kami harus mengadakan kunjungan, kenapa anak kita tidak datang ke sekolah, kenapa begini, kenapa belum dibayar uang sekolahnya, jadi tidak sehebat dari sekolah Pak Alijaro dengan sekolah Pak Krismanus. Tapi walaupun demikian, berkat kerja keras Bapak dan Ibu guru, yang 50% sudah 40 tahun ke atas, 50% lagi masih muda, yang 50% itu sudah 40 tahun ke atas, walaupun sudah tua Pak, tetapi sangat mendidik dari hati, memberi hati, walaupun tertatih-tatih di masa daring ini, belajar dan belajar untuk IT harus membuat begini, harus membuat begitu. Saya salut dengan mereka, sehingga walaupun sekolah kita saya katakan tadi menengah ke bawah ekonominya, untuk tahun ajaran ini kita masih tetap penuh dan bahkan menolak siswa. Tidak tertampung seluruhnya. Daya tampung kita hanya 4 kelas paralel, jadi jumlahnya 12 kelas paralel. Kebetulan untuk visi dan misi, kemarin itu saya dipercaya oleh yayasan ikut dalam tim penyusunan visi dan misi yayasan. Di sana kami banyak mendapat arahan dari yayasan dan menggali nilai-nilai Don Bosco, dan sesudah itu menyusun buku karakter. Masih jelas diingatan saya kemarin arahan dari Pastor Jody dan Pak Sitohang, kalau saya tidak salah menyimak ya Pak Tuhan ya, di sana dikatakan bahwa induk dari segalanya itu adalah Don Bosco. Jadi nilai-nilai Don Bosco itulah yang diturunkan, walaupun nanti itu ditambahkan dengan nilai-nilai dari pelindung sekolah kita, seperti kami Santo Petrus. Jadi oleh karena itu, setelah selesai menyusun visi misi dari yayasan, kami guru-guru di SMP Santo Petrus, tim kurikulum,
kami ada 5 orang, ada yang sudah senior, 2 yang muda, jadi 5 orang. Kami merevisi, bukan mengubah ya, merevisi visi misi kami di SMP Santo Petrus, dan kebetulan tahun ini juga kami akan akreditasi, jadi kami masukkan nilai-nilai Don Bosco juga dipadukan dengan nilai-nilai Santo Petrus, tapi lebih kepada nilai-nilai Don Bosco-nya. Jadi untuk itu izinkan wakasek saya, Ibu Dos Maria Sinaga, untuk men-share visi dan misi kita, Ibu Dos. Sebentar. Silakan. Iya Pak. Oke. Ibu Dos Maria. Iya Pak, ya. Oke. Ibu Dista. Iya, bentar ya Pak. Tolong izinkan Ibu Dos Maria share screen. Iya, bentar. Iya Bapak, sebentar Bapak. Sepertinya saya bukan host. Oke. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum kelihatan. Belum. Kami ingin sekali ini ditampilkan karena kami ingin masukan dari narasumber kami supaya kami nanti bisa menyusunnya lebih bagus lagi. Gitu, Ruder. Belum nampak Bu? Belum. Belum. Oke, sudah kelihatan, coba dibuka. Oke. Filenya dibuka dulu Bu, baru di-share Bu. Ini baru nama file-file. Masih nama filenya ya Pak? Bentar. Iya. Filenya dibuka dulu, baru di-share screen. Filenya sudah harus dalam keadaan terbuka sebelumnya. Tinggal filenya klik Filenya sudah. Ditutup tinggal dulu. hanya share. Ini ditutup dulu. Ditutup dulu. Oke. Tutup dulu. Filenya dibuka, baru di-share. Close, please. Tutup dulu Ibu Dos. Iya. Oh my God. Belum nampak juga Bu? Belum. Kalau enggak saya bacakan aja Bapak Ibu. Saya kira mungkin seperti itu. Oke. Menghemat. Silakan. Untuk visi dari SMP Santo Petrus, berkarakter, berprestasi, dinamis, nasionalis, berlandaskan iman dan cinta kasih. Itu untuk visinya. Sedangkan untuk misinya Bapak Ibu ada 8. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menanamkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan beretika. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensinya melalui kegiatan kelompok bidang studi dan ekstrakurikuler. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Yang kelima, membangun budaya peduli lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang keenam, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, masyarakat, dan lembaga lainnya. Yang ketujuh, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi pendidik maupun tenaga kependidikan. Demikian visi dan misi dari SMP Santo Petrus Medan. Boleh dilanjutkan, Bu? Boleh dilanjutkan ke tujuan sekolah.
Sedangkan tujuan sekolah ada 7 butir. Yang pertama, terlaksananya program keagamaan melalui kegiatan ibadah pagi, misa bulanan, retret, dan lain-lain. Tujuan yang kedua, terciptanya budaya jujur, disiplin, santun, dan bertanggung jawab bagi seluruh warga sekolah. Yang ketiga, terlaksananya program 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan 7K, yaitu ketakwaan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerindangan, dan kekeluargaan. Tujuan yang keempat, terbentuknya tim sains, seni, dan olahraga. Tujuan yang kelima, peningkatan pencapaian mutu lulusan. Yang keenam, terciptanya siswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Dan yang tujuan terakhir, peningkatan jumlah lulusan yang melanjut ke jenjang SMA dan SMK favorit. Demikian Bapak Ibu tentang visi, misi, dan tujuan sekolah SMP Santo Petrus Medan. Iya, demikian kira-kira situasi dan kondisi kami di SMP Santo Petrus. Mohon bimbingan dari arahan dari narasumber kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Riana Diana Purba dan Ibu Dos Maria. Untuk ini kami persilahkan Bruder Warto. Terima kasih Pak Simar Mata, Ibu Riana, dan Ibu siapa tadi yang Ibu Dos Maria. Ya, telah menyampaikan terkait dengan nilai dan visi misi yang disampaikan. Tadi disebutkan terkait dengan nilai-nilai Don Bosco akan dipadukan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah seperti itu. Tetapi saya belum mendengar bagaimana Ibu mencoba menemukan nilai-nilai yang ada di sekolah, baik itu dari sisi temuan sejarah, sisi sosial kemasyarakatannya bagaimana. Tadi baru disebutkan nilai-nilai Don Bosco akan dipadukan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah. Bolehkah cerita gambaran yang Ibu miliki terkait dengan nilai-nilai budaya setempat yang barangkali itu bisa menjadi fondasi untuk memperkuat nilai-nilai dari Santo Don Bosco. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau tentang itu kan Pak, kalau sejarahnya masih belum begitu kami gali, tetapi mungkin kebiasaan dari anak didik kami, nilai budaya anak didik kami ini, begitu saya ini tahun ketiga, menjalani tahun ketiga di sana, begitu saya sampai di Santo Petrus, itu masih ada saya lihat kebiasaan yang agak kurang baik. Sudah tersedia semua tong sampah di sana, tetapi masih membuang sampah sembarangan, sehingga kami membuat satu moto itu lisaku, lihat sampah lalu kubuang. Jadi penanaman karakter itu belum begitu oke, sehingga masih sangat perlu kepembiasaan. Kalau tentang sejarah memang Pak Bruder, belum begitu kami gali. Itulah mungkin nanti yang menjadi tugas kami dalam penyusunan kurikulum ini, Bruder. Satu pertanyaan lagi sebelum saya komentar menanggapi. Apakah Ibu tahu suku bangsa yang ada di sekolah Ibu tadi 4 rombel itu gimana? Dari suku Batak apa begitu? Oke. Di sana mayoritas itu dari suku Batak, yaitu Batak Toba, Karo, dan Simalungun. Kemudian kalau tentang agamanya itu 75% Protestan, 25% Katolik. Jadi sehingga kalau kami mengadakan misa bulanan, yaitu yang menyambut ke depan hanya yang Katolik, tetapi datang juga ke depan yang non-Katolik untuk mendapatkan berkat dari pastor. Jadi kalau dia di kelas 7 itu harus kami benar-benar tanamkan nilai-nilai kekatolikan itu, kemudian ajaran-ajaran kekatolikan itu, sehingga kalau di kelas 7 memang Bruder masih
kalau pertama kali dia itu ke gereja misa, mereka itu terkadang belum bisa membedakan, oh ini gereja, kita harus hening. Nah, jadi masih harus bekerja keras kami, karena kalau di gereja Protestan bisa saja ribut, tidak ada tabernakel. Jadi di sana harus bekerja keras guru-gurunya, duduk di pojok sana, duduk di sini harus berbaur dengan siswa tersebut. Tetapi kalau sudah di kelas 8, di kelas 9, itu jadi sudah membudaya, begitu masuk ke gereja, sudah tertib. Begitu situasinya, Bruder. Terima kasih. Baik, sekarang saya mencoba memberikan tanggapan. Saya mengulangi dari sesi pertama tadi pagi, terkait dengan nilai budaya lokal yang perlu kita angkat menjadi cara pintu masuk bagi nilai yang boleh kita katakan lebih universal, misalnya nilai-nilai Santo Don Bosco. Itu kan kehidupan orang Italia atau mana itu ya, Santo Don Bosco itu. Ya, budayanya juga budaya dari sana. Lalu kan Santo itu bagi gereja Katolik kan mempunyai atau mempunyai nilai-nilai keutamaan-keutamaan yang diajarkan, yang dihidupi oleh Santo Don Bosco, lalu kita ingin meneladan. Nah, yang meneladan itu kan bukan orang Italia atau orang Eropa, yang budayanya sangat berbeda dengan budaya kita. Dalam hal ini Ibu dan teman-teman dari orang Batak. Tadi ada Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, atau mungkin masih ada beberapa dari Batak yang lainnya, dari marga yang lain. Nah, masing-masing ini kan punya apa ya? Punya karakteristik. Kalau ini diperkuat dari hal-hal baik, kebijakan-kebijakan, kearifan-kearifan dari suku Batak ini, lalu itu diperkuat sebagai pintu masuk nilai-nilai Santo Don Bosco. Tadi pagi pada waktu sesi pertama, saya menceritakan dari sharing Suster Sabar Siombing kemarin dari Yayasan Santo Yosef juga ini. Ya, mungkin ada yang kenal dari sini. Ya, Suster Sabar Siombing itu menceritakan panjang lebar. Dia bertitik tolak dari kondisi siswanya berasal dari suku Batak Toba. 70% siswanya dari suku Batak Toba. Dari situ dia melihat suku Batak Toba itu punya, tadi pagi saya katakan, punya budaya namanya tungku. Lalu di situ ada kaki 1, kaki 2, kaki 3, ada hula-hula yang mengidentifikasi sebagai guru, orang tua atau tamu atau orang yang dituakan. Ternyata dari budaya itu orang Batak Toba itu punya tradisi budaya orang tua, guru, tamu yang datang ke sekolah atau ke rumah itu harus dihormati. Dan ini kan bagus sekali bagaimana anak-anak menghormati orang yang lebih dewasa. Begitu ya. Kemudian juga ada istilah dongat atau apa tadi kemarin itu, kaum laki-laki itu bagi suku Batak Toba mungkin yang lainnya itu mempunyai pesan perilaku, pesan budaya agar melindungi kaum perempuan, misalnya seperti itu. Kalau dengan tubuh, Bruder, dengan tubuh. Dongan tuhu. Nah, itu bagus sekali ternyata. Kemudian boru itu kaum perempuan. Kaum perempuan itu dalam prinsip budaya yang kemarin diciptakan oleh Suster Sabar Siombing terkait suku Batak Toba ini, pihak atau sekelompok orang yang memang harus dilindungi, disayangi, tidak boleh dikasari begitu. Nah, ini kan indah sekali. Kalau budaya-budaya ini ditarik ke sekolah, dihidupi ke sekolah, maka nggak akan ada lagi yang namanya kekerasan dengan perempuan. Tidak ada lagi laki-laki
tidak melindungi orang yang lebih lemah, tidak ada lagi orang yang dituakan, guru, orang tua, tamu yang dihormati itu kurang dihormati. Ini kan indah sekali menurut saya. Dan saya yakin nilai-nilai itu tinggal dikombinasikan, dipadukan dengan nilai-nilai Santo Don Bosco yang dia sangat perhatian dengan muridnya. Yang muridnya terkenal itu kan Santo Domenico Savio itu. Muridnya juga sampai gampangnya jatuh cinta, tergila-gila dengan prinsip pendidikan Santo Don Bosco. Nah, ternyata nyambung. Nah, ini kalau budaya setempat ini dikombinasikan dengan pesan suci, nilai-nilai dari Santo Don Bosco, lalu lebih mengakar. Kalau orang Batak tidak seolah-olah jauh sekali meniru cara hidup, gaya hidup Santo Don Bosco yang jauh entah berantah rumahnya di mana. Dari buku sejarah sih dia orang suci, orang Eropa. Tapi kan dia jauh sekali. Namanya saja tidak merakyat. Ya, Don Bosco. Agak asing-asing. Tapi nilai-nilainya ternyata kalau kita cermati tidak jauh berbeda juga dengan nilai-nilai yang ada di teman-teman dari suku Batak ini. Dari Batak juga banyak nilai-nilai seperti itu. Lah ngapain kita harus istilahnya bermetamorfosis sampai ke Eropa, yang Eropa ditarik ke sini. Kita tidak menentang nilai yang ada di Santo Don Bosco, tapi kalau ada kemiripan itu kan lebih enak. Begitu, tidak terlalu berontak hati dan pikiran kita. Tanggapan saya seperti itu terkait dengan rencana Ibu terkait nilai-nilai Santo Don Bosco dipadukan dengan nilai-nilai sekolah atau setempat. Tolong cermati, Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun itu punya nilai-nilai yang seperti apa. Itu lalu kita gabungkan agar masing-masing suku bangsa ini lalu merasa terwadai. Itu maksud saya, komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro Warto. Berikutnya Mas Heri. Dipersilakan Mas. Suaranya belum kedengar deh. Earphone-nya. Terima kasih. Sudah ya masuk ya? Sudah masuk. Oke. Terima kasih Bu Riana Purba. Terima kasih Pak Kris Manus dan semuanya yang ada di sini. Saya mulai ada sebetulnya benang merahnya sudah ada tentang kemerosotan pendidikan kita. Tapi semakin lama, semakin POP ke sini, semakin tahu bahwa kita euforia kejayaan sejarah masa lalu itu masih menghantui di kehidupan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Euforia kejayaan. Dan kemudian bahwa visi misi nilai-nilai itu tidak ada satupun yang mendesainnya di dalam pembelajaran kalau setelah selama ini. Nah, makanya silakan Ibu bikin. Saya tak coba memberi, kalau kemarin sudah pernah saya sampaikan sih, di diklat BOP ini kami membuat kurikulumnya. Visi nggak ada, yang ada misi, hanya satu misi. Sebentar, biar kelihatan, sebentar. Saya carinya ya.
Sebentar. Saya akan tunjukkan. Saya share. Kelihatan ya? Sudah, Mas. Organisasi Penggerak Konsorsium Ismoyo, kurikulum diklat POP. Kurikulumnya kami juga buat. Terus kemudian di ini. Landasan filosofisnya itu kami kerjakan, kami buat. Kemudian misi. Misi kami satu kalimat. Misi kita bersama, refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Model program Luber yang ada kita buat di kurikulumnya dan landasan filosofisnya ada, kemudian misinya kelihatan. Setiap perjumpaan lakukan sebuah refleksi. Tujuan diklatnya terlihat juga di sini. Secara umum tujuan diklat ini mampu menciptakan budaya sekolah berbasis nilai-nilai core value sekolah. Jelas? Maka setiap kali kita melakukan perjumpaan di ruang virtual, mindset kami sudah, atau mindset kita harus tercipta sebuah budaya sekolah berdasarkan core value. Maka core value harus dibuat terlebih dahulu dalam naskah akademik. Pertanyaan yang sama untuk Bu Riana yang tadi kami lontarkan ke Pak Alizaro. Apakah di misi itu didesain di dalam pembelajaran di sekolah, Bu? Ada kompetensi dasarnya enggak? Sepertinya belum, Pak. Ya, kita sadar semua, tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa. Saya sadarnya juga di usia-usia begini ini, Bu. Setelah saya insaf dari guru, insaf, kemudian baru menyadari bahwa ini semua harus didesain. Misi, visi dari para misionaris pendiri itu sudah terinternalisasi di dalam diri mereka. Pada saat itu sudah terinternalisasi, di bawah sadar seluruh perilaku tindakannya sudah seperti itu. Sudah berlandaskan nilai-nilai yang dihidupi. Jadi tidak ada dokumen pun juga tidak apa-apa, enggak masalah. Tetapi saat sekarang situasinya lain, situasinya berbeda. Kita sebagai penerus warisan dari para pendiri kok. Maka harus ada dokumen naskah akademik yang kemudian secara keseluruhan dibuat kurikulumnya, didesain pembelajarannya, masukkan ke desain pembelajaran itu. Bisa saya potong, Pak? Boleh, Bu, silakan. Iya, mungkin ke tahun ajaran baru, hal itu akan kami laksanakan, Pak. Karena Yayasan Don Bosco sudah membuat buku karakter mulai dari tingkat TK sampai SMA, di mana tim penulisnya juga kami guru ini. Nah, jadi nanti kalau untuk tahun ajaran baru, bukunya sudah tersedia, maka itu didesain di pembelajaran seperti itu, Pak. Nilai-nilai Don Bosco itu sudah dibuat bukunya dalam berbentuk buku karakter
yang diturunkan dari Don Bosco. Terima kasih, pembelajaran karakter berapa jam pelajaran, Bu? 2. Iya. Kemudian penilaiannya apa, Bu? Kognitif, pilihan ganda, soalnya isi? Bukan, penilaiannya di sana refleksi begitu, Pak. Penilaiannya refleksi kepada praktek. Praktek, kemudian nanti ada angka karakter atau apa, Bu, di rapot atau gimana? Kalau tentang angka belum, masih kami menerima petunjuk nanti dari yayasan. Mungkin Suster Permina yang lebih tahu tentang itu karena Suster dengan Pak Sitohang terlibat di dalamnya. Ya, bagus. Yayasan Don Bosco baik, sudah melangkah ke sana. Pesan kami, jangan menstempel siswa dengan angka, dengan predikat yang didapat dari karakter, terutama karakter. Kalau itu soalnya pilihan ganda, terus padahal karakter itu sikap, kan menjadi yang terukur di kognitifnya. Ada banyak sekolah yang mengukur karakter dengan pilihan ganda, dan karakter diajarkan kepada siswa. Oke, silahkan diajarkan menjadi mata pelajaran. Tetapi tujuan utama pertama kali kita mencari core value adalah guru harus menginternalisasi dan mempunyai karakter sesuai dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh sekolah, oleh yayasan. SDM gurunya terlebih dahulu. Nah, kalau itu sudah oke. Kemudian yang sering kami sampaikan, penilaiannya di deskripsi dari evaluasinya, evaluasi seperti kita anak ngisi angket, kemudian yang sering saya sampaikan akan muncul nilai anak ini dominan ada di mana dan seterusnya. Baik, Don Bosco sudah membuat nilai-nilainya dan kami berharap sejarah akan tertulis atau tonggak sejarah akan tertulis dengan penggalian nilai-nilai, riset sejarah pendiri sekolah dan macam-macam yang kelak di tahun 2045 Indonesia Emas, siswa-siswa kita yang akan mengisi seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Monggo, silakan dilanjut ke yang lain, Pak Krismanus. Baik, terima kasih Mas Heri. Berikutnya Pak Hendi. Ya, terima kasih. Saya mencoba memprovokasi yang semua yang ada di sini, bukan hanya Ibu Yana saja. Memprovokasi bagaimana kita mensinkronkan, mengharmonisasikan nilai-nilai. Seperti tadi ada 2 figur, yang pertama Santo Petrus, yang kedua Santo Don Bosco. Lalu itu aja 2 figur ini bagaimana di-blended sampai ke pemuda Pancasila, nanti nilai-nilainya apa ditelurkan menjadi pemuda satu. Pancasila. Maaf, sorry, pelajar Pancasila ya, sorry, maaf. Ya, maaf, kita blended jadi satu menjadi profil pelajar Pancasila. Oke, ya. 1, kita belajar tentang figur. Kita pikir aja luas ya, karena kita juga merdeka mengajar juga. Sebagai kepala sekolah kita juga merdeka untuk menyusun dimensi ide. 1 tentang Santo Petrus ya. Santo Petrus kan orangnya gas-gasan gitu ya, selalu berkata ini, menurutmu siapakah aku? Kamu adalah ini, kamu adalah ini, kamu adalah ini. Ya. Ketika Yesus bertanya gitu. Lalu ketika banyak orang kelaparan, guru, mereka semalam-malam mengikuti kami, mengikuti kita. Mereka kelaparan, kamu yang harus memberi mereka makan. Lalu sampai pada akhirnya sampai pemotong telinga Malkus itu, lalu berlanjut bahwa Santo Petrus itu mau kabur setelah Yesus itu ya. Terus ketemu setelah Yesus disalib, Santo Petrus itu mau kabur dari Roma. Ditanya gitu ya, ketemu. Petrus ditanya, Quo vadis Sang Petram, mau kemana Petrus?
Kalau ada novelnya judulnya Quo Vadis. Jadi kalau orang-orang sekarang itu bilang Quo Vadis gitu ya. Itu sebenarnya dari cerita itu, Quo Vadis itu. Ya, Quo Vadis. Ya, ada ceritanya itu. Lalu di sana ada titik rekonsiliasi. Ya. Jadi Petrus yang banyak bicara ini ada dimensi rekonsiliasi sampai mengikuti Yesus. Ada nilai di sana. Ya. Lalu kita mau berpikir liar tentang Petrus yang banyak bicara lalu rekonsiliasi sampai berani disalibkan terbalik. Lalu kedua soal figur Don Bosco, ya. Kreativitas bernarasi seperti apa? Salah satu quotes dari Don Bosco adalah run, jump, shout, ya. But do not sin. Jadi kita boleh berlari-lari, melompat-lompat, berteriak-teriak di dalam sekolah, tetapi tidak boleh berbuat dosa. Ya, itu yang nilai-nilai, salah satu nilai-nilai. Lalu dikemas dalam nalar agama dan kelemah lembutan. Masuk dalam dimensi kebudayaan. Ada istilah, ya, ada peribahasa ingkon songon poting lam marisi lamso marsuara. Kurang lebih seperti itu, kalau salah mohon dibetulkan ya. Jadi orang yang makin berilmu ya itu akan makin rendah hati. Jadi ada sinkronisasi, kita bisa melihat keutuhan nilai-nilai ini ya yang baik dari dimensi ide ini. Bagaimana kita sarikan dari nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai dari pendiri, nilai-nilai dari Don Bosco, Santo Petrus, lalu nilai-nilai tradisi budaya lokal, dan kita ini akhirnya menjadi KD kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Nah, kurang lebihnya seperti itu, biar semakin bingung nanti Pak Heri akan menjelaskan nanti pada lain kesempatan. Itu saja, ini yang semakin gambaran keliaran kita untuk makin membuka cakrawala supaya tidak berhenti pada rumusan-rumusan tertentu. Begitu saja, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Hendi. Saya kira kita lanjutkan ke Sekolah Santo Yosep Tanjung Selamat. Ibu Tiurmaida Manulang. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semuanya. Baik, selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih Bapak Simarmata dan para narasumber yang sudah mengizinkan kami untuk memaparkan tentang bagaimana nilai-nilai inti ataupun keutamaan ataupun core value dari sekolah kami. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan sedikit sekolah kami, hampir sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Riana Purba tadi, ya. Yang pertama, pelindung sekolah kami adalah Santo Yosep. Santo Yosep. Kemudian sekolah kami berada agak di daerah pinggiran, ya, di daerah pinggiran. Jadi sangat tinggi keberagaman di sana. Nah, baiklah, saya mulai dari sosok keteladanan Santo Yosep sendiri, bahwa yang kami tahu Santo Yosep itu adalah taat pada rencana Tuhan. Taat pada rencana Tuhan. Maka di sekolah kami selalu kami himbau juga supaya ada hidup ketaatan. Taat kepada pimpinan, taat kepada yayasan, ya. Karena kita juga tidak bisa melakukan kehendak sendiri. Semua taat pada aturan demi hidup keteraturan. Nah, kemudian berkaitan dengan moto dari sekolah kami, is fecit cui prodes. Is fecit cui prodes. Barang siapa berguna, ia telah berbuat. Jadi kalau tadi Santo Petrus itu agak berbeda sedikit dengan kami. Kalau kami Santo Yosep diam tetapi banyak berbuat. Diam, banyak berbuat dan bekerja keras. Kemudian
keteladanan dari Santo Yosef itu juga boleh dikatakan penyayang, setia, bijaksana, bertanggung jawab. Nah, kemudian ketulusan hati, ya, ada kasih yang sangat besar, ketulusan hati. Jadi menjalankan tugas tanpa memperhitungkan beban rasa yang dimiliki. Artinya orang yang tulus hati tidak menghitung untung rugi. Jadi dia bekerja setulus hati apa yang dia mampu, ya. Maka kami berusaha untuk mengharmonisasikan bagaimana keteladanan yang dimiliki oleh Santo Yosef itu dengan Don Bosco. Setahu kami bahwa Don Bosco adalah pelindung kaum muda, dan Don Bosco membaktikan seluruh hidupnya melayani orang-orang muda, terutama kaum muda yang miskin. Nah, yang kami lihat di sekolah kami itu, mengapa kami buat nilai inti kami adalah menghargai keanekaragaman. Keanekaragaman di sekolah kami itu bukan hanya dari fisik, bukan hanya dari budaya saja, sosial budayanya, bahkan dari fisik saja. Di sekolah kami itu tidak semua yang boleh dikatakan normal, ada juga, mohon maaf, yang KT. Jadi tetap kami ajarkan kepada siswa supaya tidak ada yang saling mengejek. Ya, tidak ada saling mengejek walaupun fisiknya demikian. Karena kita semua diciptakan Tuhan baik adanya. Seseorang itu tidak menginginkan dia seperti itu. Nah itu. Kemudian ada juga yang memiliki sedikit keterbelakangan mental. Kami sebenarnya sudah mengajukan supaya tidak dibuat di sekolah itu, tetapi kekeh orang tua mengatakan harus di sini. Jadi ketika orang tua memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik anaknya, kenapa tidak? Kita harus berbuat, karena barang siapa berbuat, dia telah barang siapa berguna, dia telah berbuat. Nah, juga dari keberagaman agama di tempat kami hanya Konghucu atau Buddha mungkin yang tidak ada, tetapi ada Hindu, ada, sehingga orang India, bukan India Pakistan, tetapi India Keling itu banyak di sekolah kami. Maka tetap juga kami terapkan kepada anak-anak supaya tidak saling mengejek warna kulit. Jadi tetap mencintai keberagaman, ya, juga budaya. Karena masih banyak di sekolah kami, gak usah dulu kami katakan siswa, tetapi guru kami sendiri juga masih sering menggunakan bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa ibu. Jadi saya pikir itu suatu keanekaragaman yang harus dibudayakan, ya, tidak ditinggalkan. Walaupun sebenarnya dalam situasi yang resmi kita menggunakan bahasa negara. Nah, kemudian nilai-nilai yang lain juga harus punya toleransi yang tinggi. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa berbagai macam agama, budaya, jadi kita harus punya toleransi. Kalau anak minta izin untuk berdoa sebentar, atau katakanlah minta izin ada ibadat keluarga, itu kami izinkan karena mereka juga menunjukkan bukti bahwa mereka mengadakan ibadat dalam keluarga. Nah, kemudian seturut dengan itu, sekolah kami punya visi. Kalau tadi motonya is fecit sui prodes, barang siapa berguna dia telah berbuat. Sebagai visi kami mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, bijaksana, terampil, kompetitif, memiliki daya juang yang tinggi. Disinilah tadi nampak kerja keras. Dan peduli lingkungan, berlandaskan iman Katolik. Kemudian misinya yang pertama, menerapkan dan mengembangkan sifat religius, moralitas,
empati, dan kebersamaan. Kemudian yang kedua, menerapkan dan mengembangkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, memotivasi pendidik, tenaga kependidikan sebagai OASE dan DIAN, dan peserta didik yang kreatif, inovatif, serta bijaksana dalam pemanfaatan iptek. Jangan sampai diperbudak oleh iptek yang sungguh canggih di zaman sekarang ini. Lalu berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam upaya peningkatan mutu lulusan. Berikutnya, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, salah satu wujud dari poin ke-6 ini, saya pikir sudah terwujud, meskipun itu tidak terlalu besar sekali, tetapi kami merasa bahagia dengan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan sebagai sekolah adiwiyata. Itu tadi salah satu bentuk kepedulian, bukan hanya guru tetapi juga para siswa terhadap lingkungan, cinta lingkungan, juga orang-orang di sekitar. Berikutnya, menjalin dan menjaga hubungan komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder masyarakat demi peningkatan mutu pendidikan. Itulah saya pikir moto, visi dan misi SMP Santo Yosep Medan. Jadi semoga dengan adanya visi misi yang kami buat ini bertitik tolak dari sikap keteladanan Santo Yosep dan Don Bosco, sekolah kami bisa menciptakan profil pelajar dan guru yang berpancasila, ya, profil pelajar Pancasila ataupun profil guru Pancasila. Namun saya mohon izin kepada para narasumber, Ruder, juga para pengurus yayasan, berikan waktu kepada teman sekerja saya untuk menambah apa yang saya sampaikan ini kepada Bapak Rengki Sitanggang. Terima kasih, saya kembalikan kepada narasumber. Ayo Mas Hendy, kan dikembalikan ke narasumber, Mas. Sebentar Pak. Sebentar Pak, mohon izin diberikan kesempatan kepada rekan kerja saya, Bapak Rengki Sitanggang. Mengejutkan Mas Iwan. Mohon izin dari para narasumber, mohon izin. Iya. Silakan Pak Rengki. Baik, terima kasih Ibu Maida, Bapak Ibu, Ruder dan Suster. Sudah kedengar suara saya Bapak Ibu? Jelas Pak. Dengar jelas Pak. Terima kasih Pak. Nah, kalau berbicara SMP Santo Yosep, sebenarnya yang lebih layak berbicara itu adalah Ibu Riana Diana Purba, karena beliau yang lebih berpengalaman di SMP Santo Yosep. Tapi mohon izin dulu Bu ya. Nah, mengenai latar belakang berdirinya Santo Yosep, yang saya dengar itu karena sudah merupakan kebutuhan seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kami tadi. SMP Santo Yosep ini secara geografis berada di katakanlah pinggiran Kota Medan, dekat dengan perbatasan Kabupaten Deli Serdang. Jadi sebenarnya kebetulan potensi pertumbuhan penduduk di wilayah kami ini cukup bagus. Jadi potensi sekolah Santo Yosep ini juga cukup bagus. Nah, masalah potensi sosial tadi, potensi sosial budaya yang ada di sekolah kami, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang terdahulu, keanekaragaman kebudayaan itu sudah jelas. Sebagai orang Sumatera Utara, ya, orang Batak Toba, Simalungun, dan Karo, kemudian suku Nias, itulah yang mendominasi di sekolah kita, sekolah Katolik. Nah, seperti yang tadi, kebetulan Batak Toba, Simalungun, dan Karo ini sama-sama mempunyai satu filosofi, walaupun berbeda pengungkapannya. Kalau Batak Simalungun
apa Bu Purba, lupa saya. Tetapi intinya 3 pondasi ya harus kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang mau kami coba kami gali, yaitu antara orang tua, pendidik, dan juga anak. Kami mau menggabungkan atau katakanlah mengkombinasikan kurikulum ini dengan 3 pondasi Dalihan Natolu, Pak, Dalihan Natolu. Ya, Dalihan Natolu, lupa saya. Dengan Dalihan Natolu tadi, kita akan coba mengkomunikasikan dengan, karena itulah akar dari budaya ketiga suku ini, suku Batak, Simalungun, dengan Karo ini. Itu yang pada jadi keanekaragaman kebudayaan ini merupakan sebuah kekayaan, juga nilai plus, sekaligus juga sebagai tantangan untuk sekolah kita SMP Santo Yosep. Kemudian berangkat dari sini juga ya, nilai yang mau kita tingkatkan itu atau yang mau kita gali adalah nilai gotong royong atau kerjasama, karena ketiga suku yang katakanlah dominan di sekolah kita ini ya, nilai kegotong royongan itu sangat tinggi Bapak Ibu ya, baik Simalungun, Karo maupun Batak Toba. Jadi ini juga perlu kita gali potensinya di sekolah kita. Mengenai hal-hal yang sudah kami lakukan Bapak Ibu, salah satunya adalah literasi. Ini sudah kita gaungkan kurang lebih 2 tahun yang lalu Bu Purbaya, 3 tahun lalu Ibu Purbaya, dan sudah kita bertahan buat sampai saat ini sudah kita laksanakan juga. Kebetulan saat ini sudah PTMT, jadi setiap siswa mau masuk pembelajaran itu ya kita upayakan mereka membaca buku apa yang mereka sukai. Ini juga mengurangi kontak fisik antara satu dengan yang lain sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mengikuti prokes. Nah, selain membaca, mereka juga kita minta untuk menyampaikan refleksi dari apa bacaan mereka itu sebelum pembelajaran. Nah, kemudian mungkin yang perlu kami minta dari para narasumber ini, ya, mungkin ada masukan-masukan yang perlu disampaikan kepada kami Bapak Ibu Guru mengenai keteladanan, karena inilah problema yang sangat besar, mungkin bukan hanya sekolah kami, semua sekolah mungkin masalah keteladanan ini sangat susah kita terapkan, karena bagaimanapun ya kita sebagai guru ini adalah teladan bagi anak kita, tindakan kita lah yang seharusnya mereka lihat. Itu mungkin tambahan dari saya. Lebih saya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rengki. Ibu Tiurmaida, stop screen-nya dulu supaya nanti bisa Bruder atau Mas Hendy. Karena masih ada share screen, stop screen-nya dulu Bu. Bukan dari kami. Baik. Barang siapa berguna, ia telah berbuat. Itu menjadi motonya. Kepada Mas Hendy, dipersilakan Pak. Mas. Saya belum berbuat apa-apa loh Pak. Berarti saya belum berguna. Terima kasih Pak Krismanus Simarmata yang memberi kesempatan pertama untuk saya. Selamat Ibu Maida dan Pak Rengki yang sudah mereksa sekolah sedemikian rupa, menghasilkan berbagai macam program, kurang lebih kemungkinan sama ya seperti Pak Alizarul Laila tadi ya, Laia ya tadi, yang sama-sama apa ya, Santo Yosef juga, masukan kurang lebih sama, program-programnya juga kurang lebih sama ya, program-programnya meskipun ya ada sekolah lingkungan hidup juga, Mbak Lauda Tosi juga, di Pak Eri juga sudah menyampaikan itu. Saya tertarik dengan yang multi etnis tadi ya, yang kebinekaan global, lalu
think globally, act locally. Jadi bagaimana kita berpikir secara global tapi bertindak secara lokal untuk berkebinekaan global. Maka dari itu nanti kalau Ibu ada kesempatan, pastinya ada kesempatan Bu, dibaca modul yang draft modul, maksudnya draft modul yang keempat. Kita ngomong soal hibridasi di sana. Bagaimana persilangan-persilangan budaya itu bisa kita lakukan untuk membentuk harmonisasi yang luar biasa. Dan saya menekankan bahwa makna, refleksi makna itu datang ketika ada kontras. Jadi semakin banyak kontras akan semakin banyak kita untuk merefleksikan kehadiran yang lain. Nanti kita bisa bicara soal toleransi, berkeagamaan, beriman, lalu mengkaji keanekaragamaan, lalu kita semakin kreatif seperti tadi yang Santo Don Bosco, yang kita boleh berlari-lari, melompat-lompat, teriak-teriak, tetapi jangan berbuat dosa. Kan sama seperti profil pelajar Pancasila yang kreatif. Kurang lebihnya seperti itu dari saya, bagaimana kita mengkombinasi mix Kalau tadi kita ngomong seperti salad gitu ya, seperti salad, bahwa dalam modul saya yang keempat itu kita ceritakan bagaimana kita mau buat keanekaragaman, bahwa seperti salad buah-buahnya itu masih terasa meskipun dalam mangkok satu mangkok. Untuk membentuk komunitas yang peduli, sekolah itu seperti lumbung, di mana di sana banyak nutrisi untuk kita sarikan bersama. Ini alangkah baiknya kita gali. Ya, seperti itu. Bagaimana untuk mengakurkan, mengharmonisasikan keanekaragaman, silahkan Ibu dan banyak teman-teman nanti silahkan baca dan pelajari modul yang keempat untuk sampai ke desain instruksional, lalu kurikulum, desain instruksional dan evaluasi program sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Hendy. Berikutnya kepada Bro Darwarto. Dipersilakan Bro Dar. Baik, terima kasih tadi dari Ibu Maida dan Pak siapa tadi? Rengki Setanggang. Pak Rengki Setanggang ya. Telah menyampaikan banyak hal terkait dengan visi misi dan juga karakteristik anak-anak yang ada di sekolah, termasuk nilai-nilai dari Santo Yusuf dan lain-lainnya. Itu tadi sangat bagus ya menurut saya. Lalu dilihat dari ketegangan yang dialami oleh Pak Rengki Setanggang tadi, khususnya terkait dengan keteladanan, lalu yang ini dirasa paling sulit. Memang bicara kurikulum itu sebenarnya bicara guru. Ya. Inti dari kurikulum itu ya guru itu sendiri, karena guru-guru itu pelaku utama dari kurikulum yang akan kita bangun. Kalau dari pembicara tadi atau tanggapan-tanggapan sebelum Ibu Maida tadi kan sudah muncul dimensi ide apa yang akan kita batinkan, yang akan kita hidupi oleh guru-guru itu. Nah, ide, perasaan yang diyakini dan dirasakan membahagiakan, menimbulkan kedamaian, kebahagiaan, itu yang memancar di dalam diri guru-guru itu. Sehingga nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada anak-anak itu bukan sesuatu yang ada di luar diri kita. Kalau nilai-nilai itu sesuatu yang ada di luar diri kita hanya tahu menunjukkan kepada anak-anak, itu loh ada nilai-nilai, kamu harus melaksanakan, menghidupi nilai-nilai itu. Kita sama-sama berada di luar seperti anak-anak kalau seperti itu. Nah, diharapkan kurikulum atau desain kurikulum, pengembangan sekolah, budaya mutu sekolah, budaya yang akan kita bangun, itu kan guru itu sebagai inti dari kurikulum itu sendiri. Kalau bicara soal mata pelajaran, ya mata pelajaran
mau matematika, mau bahasa Inggris, dan lain-lainnya, pelaku utama dari mata pelajaran itu kan guru itu sendiri. Di sana harus ada dimensi nilai yang dihayati oleh guru-guru itu ketika guru itu mengajar. Maka akan muncul di dalam desain pembelajaran bagaimana sikap guru di dalam mempraktekkan nilai-nilai itu dalam disiplin ilmunya. Ya, tadi Pak siapa ya yang mengatakan kalau di dalam kelas itu guru, tapi di luar kelas seperti teman tadi. Nah itu budaya, oh ya Pak Sisman tadi ya, budaya orang kita Indonesia ini kan meniru itu sangat tinggi. Ya, meniru itu sangat tinggi. Jadi kita itu kebanyakan belajar hidup nilai-nilai itu meniru. Kalau yang ditiru itu atau orang-orang di sekitar kita itu buruk atau tidak mampu atau tingkat penghayatan terhadap suatu nilai itu buruk, mau ditunjukkan buku yang isinya bagus-bagus pun biasanya juga sulit. Nah, biasanya sulit. Itu. Karena kita bukan tipe belajar nilai dari dokumen. Ya, tapi pada umumnya kita tuh melihat ada buku dokumennya lalu dipraktekkan seperti ini. Nah, figur-figur inilah, keteladanan inilah yang mempunyai peran sangat penting. Nah, disinilah letak peran utamanya guru. Ya, letak pentingnya kepala sekolah, letak pentingnya para pendidik, tenaga kependidikan untuk mewujudkan nilai itu. Anak-anak melihat, anak-anak akan lebih mudah diarahkan ketika secara visual anak-anak melihat guru-gurunya memang bisa dipakai untuk contoh. Susahnya Bapak Ibu guru sudah berusaha mati-matian memberikan contoh baik tutur kata, perilaku, bahasa tubuh, dan lain-lain. Tapi begitu keluar pintu gerbang, kadang-kadang masyarakat itu tidak kok saya mengatakan universal berlaku untuk semua. Anak-anak dengan mudah melihat contoh perilaku-perilaku di tengah masyarakat yang kurang baik. Itu yang paling berat tugas guru itu. Kita menghajar anak-anak habis-habisan tiap hari 8 jam pelajaran tiap hari. Tapi begitu keluar pintu gerbang, dengan mudahnya melihat perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita sampaikan dan contoh yang kita usahakan. Sosial media, ya, media sosial, public figure negarawan kita juga anak-anak dengan cepat mudah yang membaca mana menteri tertangkap KPK, mana gubernur tertangkap KPK, mana anggota DPR juga tertangkap KPK. Sekarang guru paling sulit itu guru matematika atau guru agama kalau kondisi seperti ini. Nah, guru PKN atau guru fisika paling sulit kalau seperti itu. Guru PKN. Sekarang guru PPKN, guru-guru yang menyangkut mental kepribadian itu menurut saya tidak kalah sulitnya karena tidak mudah melihat contoh. Tempo dulu ketika media sosial belum begitu hebatnya, kuatnya seperti ini, banyak hal buruk yang menyangkut public figure bisa ditutupi. Nah sekarang tidak hitungan jam kok. Gubernur tertangkap karena oleh KPK tangkap tangan. Hitungan menit sudah di media sosial ada berita kok. Itu sudah terbukti atau belum, bodoh amat. Yang jelas sudah memakai rompi orange, ya kan? Nah gitu. Kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus tindak kekerasan juga dengan mudah anak-anak membaca seperti itu. Maka betapa kritisnya kalau kita minimal kita yang bekerja di dunia pendidikan ini memang memiliki nilai yang kuat, memiliki contoh yang kuat, agar anak-anak yang 8 jam ada di sekolah ini sungguh-sungguh memiliki atau memandang gurunya itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempesona, sehingga menjadi
figur mereka, seperti anak-anak SD kelas rendah itu. Mau bapaknya dokter, mau bapaknya profesor, kalau gurunya mengatakan seperti ini, walaupun salah, kemungkinan salah juga, tapi kalau yang memberitahu bapaknya yang dokter, yang profesor itu enggak, kata bu guru begini, kata pak guru begini. Nah, itu kan anak-anak SD kelas kecil seperti itu. Nah, yuk kita, saya lagi dalam dimensi D yang kita diskusikan sore hari ini, memang kita diminta untuk memperkuat diri terkait nilai dan penghayatannya, agar benar-benar kita itu sebagai pribadi-pribadi guru yang bisa diandalkan keteladanannya. Karena jati diri kita ada di sana. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jisman tadi, fungsi keguruan kita, fungsi keteladanan kita tidak hanya ada di sekolah, tapi juga di luar sekolah, tentu dengan cara-cara yang berbeda. Di luar bisa lebih bersahabat seperti teman, itu lebih karena anak-anak zaman sekarang itu tidak mau diperlakukan seperti anak yang tidak bisa apa-apa. Tentu dengan batas-batas yang hormat. Kalau orang Batak Toba tadi, orang harus menghormati Pak Guru, orang tua yang lebih dewasa. Bapak Ibu Romo, Buder Suster yang orang Medan tahu bagaimana menanamkan rasa hormat ini bagi anak-anak. Itu yang ingin saya tekankan. Sekali lagi fokus kita adalah menanamkan nilai sekuat-kuatnya pada teman-teman guru, kepada tenaga pelaksana, tenaga kependidikan, agar para tenaga pendidik kependidikan itu sekali lagi orang-orang terbaik yang mampu menghayati apa itu kurikulum sekolah masing-masing. Terima kasih, itu penekanan saya. Baik, terima kasih Bruder. Berikutnya Mas Heri. Waduh. Terima kasih Pak Krismanus. Nampaknya saya lebih suka dipanggil Mas deh. Bu Maida saya panggil Mbak aja ya, Mbak Maida gitu ya. Lebih dekat, lebih bersahabat. Sharing dari sesi pertama Yayasan Don Bosco, kemudian sesi kedua ini sungguh luar biasa. Kemudian saya ingin memberi contoh konkret yang ini untuk semuanya, mumpung tidak kelupaan saya. Dari pertama, target FGD 1 ini naskah akademik. Oke, naskah akademik saya akan tunjukkan. Terlihat ya, naskah akademik Luber itu kita sudah buat, berisi tentang latar belakang program, guru kompeten budaya paten. Ini ilmiah semuanya. Kemudian need analisis, keunggulan sekolah melalui pendekatan sosiokultural, literasi, karakter, kurikulum, desain kurikulum, dimensi kurikulumnya semacam ini. Kemudian pengajaran dan proses belajar mengajar, evaluasi, ini ada pendekatan sistem, semuanya ilmiah. Itu naskah akademik model program Luber. Kemudian saya ingin contohkan kurikulum. Ini pun juga harus ilmiah. Kami mencontohkan dengan sitasi. Salah satu ciri kajian ilmiah dengan adanya sitasi atau catatan kaki. Sitasi itu kelihatannya di sini, kalau diklik edit source sumbernya,
akan kelihatan. Kemudian kalau catatan kaki itu biasanya seperti ini. Nah, di naskah-naskah POP ini, kalau ada catatan kaki itu biasanya Mas Hendy yang membuat. Karena memang dia produk pendidikan Romawi. Sedangkan kalau citasi itu, walaupun saya sudah sepuh, tapi produk pendidikan modern. Macam itu. Nah, di sini desain kurikulum, kenapa kami sebut desain bukan pengembangan? Kami memulai dari awal, menggarap dari awal, dari mulai need analisis, kemudian model kurikulum yang kami pakai. Ini kelihatan citasinya. Ini. Model desain, model perencanaannya menekankan bahan ajar yang tersusun dalam mata pelajaran, dalam mata diklatnya. Kemudian correlated kurikulum. Isi kurikulum disusun dengan menghubungkan core value, sosiologi, budaya, pengembangan kurikulum, literasi, semua terhubung semua. Model pengembangan kurikulumnya subjek akademik, teknologikal. Walaupun teknologikal yang menekankan alat-alat teknologis atau berbasis teknologis, tentunya di abad 21 nanti model isi atau substansi dari kurikulum yang Suster Buder Bapak Ibu kembangkan juga akan ada model teknologikal ini. Model pengelolaannya macam ini, model implementasinya, model organisasi kurikulumnya disusun, dikelola oleh pusat, kami yang mengelola. Ini kalau di sekolah ada kurikulum nasional, dan seterusnya. Oke, kemudian landasan filosofis kami buat. Mas Hendy ini yang membuat karena memang, nah ini betul kan, karena memang beliau dari Kentungan, Seminari Tinggi Kentungan, filosofis, filsafat, teologi kuat, sosiologi, antropologinya kuat. Kemudian tadi saya sudah tunjukkan misinya, kemudian tujuan umum diklat muncul, tujuan khususnya juga kita munculkan. Salah satunya tujuan khusus agar para peserta diklat memiliki kemauan ya untuk terus belajar mengembangkan potensi diri, potensi penelitian atau potensi riset menggali core value ada pada semua pribadi, suster, Bapak, Ibu, Buder semuanya, dan rekan-rekan guru di sekolah yang belum nampak di ruang virtual ini. Tetapi bahwa itu menjadi tujuan khusus kita bertemu, refleksi perjumpaan ini, salah satunya tujuan khususnya ini. Para guru mampu menunjukkan kemampuan sebagai guru profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Melaksanakan tugasnya sebagai guru. Tugas yang nanti akan Suster Buder Bapak Ibu kerjakan adalah menyusun naskah akademik. Kalau itu tidak ada produk atau hasil atau outputnya, artinya tujuan khusus kami tidak bisa tercapai. Begitu. Mampu meningkatkan literasi organisasi sekolah. Bapak Ibu, kajian ilmiah yang nanti Bapak Ibu akan kerjakan itu adalah salah satu untuk meningkatkan literasi organisasi sekolah, organisasi yang saat ini kita kerjakan di POP ini, literasinya akan naik. Begitu. Nah, ini tertuang di dalam tujuan khusus. Jadi semua menjadi satu kesatuan ya, satu rangkaian.
struktur mata diklatnya. Jadi pada saat subject center model kurikulumnya kami pilih seperti itu. Struktur mata diklatnya kami gambarkan menjadi seperti ini, core value. Kemudian turun di yayasan, harapannya menjadi budaya sekolah, menjadi profil lulusan. Dan lokal jenius yang kita garap dengan model program Luber ini. Ini untuk membangun budaya sekolah. Kemudian strategi yang dipakai dari kurikulum diklat ini, kita melakukan BIMTEK pengurus yayasan. Ini merupakan kegiatan ya. Strategi ini merupakan kegiatan yang dilakukan. Kalau di Bapak Ibu Guru Suster di pembelajaran, ya strategi pembelajaran. Kemudian workshop pengurus yayasan anggota konsorsium, training of trainer, diklat kasek yang isinya banyak dan sebagainya. Diklat instruktur sekolah FGD 1 merupakan pendalaman materi. Outputnya nanti adalah naskah akademik. FGD 2 pengembangan kurikulum, harapannya nanti sudah bisa melakukan pengembangan kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas yang tertuang dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Outputnya berupa dokumen atau naskah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian refleksi perjumpaan, ini tertuang di sini semua ya, refleksi perjumpaan. Dan refleksi perjumpaan Bapak Ibu dengan teman-teman guru di sekolah ada di in-house training. Kemudian kita menutup perjumpaan kita dan kemudian ada refleksi bagi kita semuanya adalah di kuliah umum dengan Prof. Hamid Hasan dan juga Dr. Juli Utanto dan Dr. Martin Handoko, yayasan kita. Desain modulnya, desain bukunya, semacam ini. Buder, suster, Bapak Ibu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah semuanya, terima kasih sudah sharing pada kita semua. Secara teknis langkahnya nanti akan seperti itu, seperti yang kami sampaikan. Jadi semakin jelas dari diklat kepala sekolah, diklat instruktur, kemudian FGD 1 ini, semakin jelas tujuan kita mau apa, karena ini sudah tertuang di dalam kurikulum diklat yang kami buat, dan nanti pada saat teman-teman semua membuat naskah KTSP-nya dan naskah naskah akademiknya, kemudian naskah kurikulum tingkat satuan pendidikannya, kira-kira gambarannya menjadi seperti itu. Dan nanti naskah desain instruksional, di desain instruksionalnya yang seperti saya tampilkan tadi, dengan model pembelajaran proyek ini sudah implementasi kurikulum yang sudah kita kembangkan. Kira-kira seperti itu tugas saya memberi gambaran di tataran teknisnya, dan itu selalu dipegang terus. Naskah akademik, dokumen kurikulum KTSP-nya dipegang terus sampai ke pembelajaran ke siswa. Maka saya tadi bilang, misinya tertuang nggak di dalam desain instruksional? Gitu. Nilai-nilai core value-nya tertuang nggak di dalam desain instruksional, di dalam kompetensi dasarnya? Kalau itu tidak tertuang, tidak ada dokumen yang bisa dibaca, ya akan sirna ditelan masa. Gitu. Kita ingin menancapkan tonggak sejarah Bapak Krismanus Simarmata sebagai fasilitator yang sudah ditunjuk oleh yayasan
mempunyai tugas berat bersama kami untuk mengawal pembuatan naskah akademik, kemudian pengembangan kurikulumnya, dan Pak Simarmata sendiri juga harus mengembangkan kurikulum di sekolah masing-masing dan juga harus mengawal pengembangan kurikulum di Yayasan Don Bosco karena sebagai fasilitator. Dan nampaknya saya semakin yakin dan percaya Yayasan Pendidikan Don Bosco akan bisa menjalankan ini bersama-sama kita bisa. Terima kasih Pak Simarmata. Baik, terima kasih Mas Heri. Saya kira Ibu Maida dan Pak Rengki saya kira jelas penjelasannya. Berikutnya kita lanjutkan ke SMP Trisakti 2, Bapak Malem Sembiring. Belum ada suaranya, Pak.